Penyuluhan dari puskesmas terhadap salah satu warga yang sedang hamil tentang kehamilan beresiko tinggi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, permisi, kami dari Puskesmas Sukonaran akan melakukan penyuluhan tentang kehamilan. Apakah ibu berkenan? Ya. Baik, kalau begitu ibu, silakan masuk. Ya. Mari mbak. Permisi ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perawat Penyuluhan. Kami di sini akan melakukan penyuluhan tentang dari sebelumnya dengan kesulitan yaitu untuk anak ini biasanya Sebelumnya, perkenalkan saya Perawat Rita Bintang. Saya izin menjelaskan tentang resiko kehamilan tinggi. Untuk pengertian dulu ya ibu, mungkin ibu masih belum begitu mengerti apa sih resiko kehamilan ini. Jadi, kehamilan risiko tinggi ini adalah keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi. Kehamilan risiko tinggi ini dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung. Jadi, jika tidak segera ditangani pada ibu dapat mengancam keselamatan, bahkan dapat terjadi hal yang paling buruk, yaitu kematian pada ibu dan bayi. Untuk faktor-faktornya ya ibu, jadi untuk kehamilan risiko tinggi ini ada beberapa faktor. Mulai dari faktor usia, itu yang beresiko pada usia di atas 35 tahun atau di bawah 18 tahun. Kehamilan dengan jarak antara di atas 5 tahun atau kurang 2 tahun, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, dan ada juga kehamilan dengan penyakit hipertensi, diabetes, tiroid, jantung, paru, ginjal, dan penyakit sistematik lainnya. Ada juga faktor yang berpengaruh pada janin seperti kelainan letak janin, janin membesar, janin ganda atau kembar, janin dengan pertumbuhan lambat, janin kurang bulan atau prematur, janin dengan cacat bawaan, janin meninggal dalam rahim. Dalam kehamilan beresiko tinggi ini pasti ada dampaknya ya ibu, seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan kelainan bawaan. Juga mudah terjangkit infeksi, keadaan gizi yang buruk, tingkat ekonomi yang rendah, dan stres memudahkan terjangkit infeksi saat hamil terlebih pada kala nifas. Ada juga anemia kehamilan atau kekurangan zat besi, ada juga keracunan kehamilan, dan yang terakhir itu kematian ibu yang tinggi. Dalam kehamilan berisiko tinggi ini pasti ada komplikasinya ya ibu, seperti anemia, janin kecil, prematur yang tidak wajar, ketuban pecah dini, tekanan darah tinggi, plasenta previa, hidraminion, kehamilan ganda, kehamilan etopik, keguguran, dan yang terakhir itu ada perdarahan pasca persalinan. Bagaimana cara mencegah kehamilan beresiko ini ya mbak? Jadi gini Bu, untuk mencegah terjadinya kehamilan beresiko ini ada beberapa. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi sejak merencanakan kehamilan, termasuk dengan meningkatkan asupan asam folat. Yang dua, tetap aktif bergerak untuk menguatkan tubuh saat hamil dan meredakan stres. Yang ketiga, hentikan gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, minum minuman keras, serta mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Yang keempat, atau yang terakhir itu bisa dilakukan tes kromosom, sebab beberapa kelainan kromosom saat hamil mungkin tidak terdeteksi hanya dengan USG. Selanjutnya untuk evaluasi akan disampaikan. Baiklah ibu, perkenalkan saya perawat Naila yang bertugas di Puskesmas Sukonaran. Tadi kan sudah dijelaskan oleh perawat bintang. Bagaimana setelah dijelaskan tentang kehamilan berisiko, apakah ibu sudah mengerti apa itu pengertian kehamilan berisiko, kemudian
dampaknya, faktornya, dan juga pencegahannya. Apa Ibu sudah mengerti? Nanti kalau saya pelan-pelan saya bisa kenal. Iya, jika Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa datang ke Puskesmas Cugenangannya ya. Oh, baiklah, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa datang ke Puskesmas Cugenangannya ya Ibu ya. Oh, baiklah, kami pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Kami pamit undur diri Ibu ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Iya, Mbak. Mari saya. Iya, iya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.